Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nusantara TV yang dirahmati oleh Allah, belum lama ini kita menyaksikan sejumlah bencana alam, terutama banjir, longsor, melandai berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar orang beranggapan bahwasanya bencana ini tiba disebabkan oleh tingginya curah hujan. Akan tetapi pertanyaan kemudian adalah, apakah benar bencana alam, banjir ini, longsor, itu semata-mata disebabkan oleh curah hujan yang tinggi? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Kalau kita menelusuri maksud dari ayat ini, kita bisa menyaksikan bagaimana praktik-praktik pengeksploitasian alam, pengrusakan hutan yang pada akhirnya berdampak kepada ketergangguan ekosistem dan hancurnya biodiversity di berbagai tempat di dunia. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana penggunaan bahan bakar fosil yang menyebabkan tingginya polusi udara dan berefek terhadap pemanasan global. Selain itu, faktor yang lebih penting adalah limbah industri dan limbah rumah tangga yang cenderung kita abaikan, tidak dikelola dengan baik. Para hadirin pemirsa Nusantara TV yang budiman, dalam konteks itu kita bisa menyadari betapa rentannya bumi kita, nyawa kita di dalam krisis ekologi, krisis lingkungan yang mendera umat manusia dalam rentang beberapa dekade mutakhir. Nah, apa hubungan ibadah puasa dengan krisis ekologi? Kalau kita kembali kepada definisi awal dari ibadah puasa, yaitu menahan diri untuk tidak makan dan minum dari waktu imsak sampai ke waktu berbuka. Di situ ada dua kata yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah minuman. Jarang sekali kita bisa menyadari bahwasanya makanan, minuman yang kita konsumsi setiap hari itu merupakan keberkahan yang diberikan oleh alam kepada kita. Akan tetapi kita sering mengabaikan, sering tidak peduli, sering tidak menghargai, dan bahkan tidak merawat alam yang telah memberikan hasilnya kepada umat manusia. Kita didorong untuk merawat dan menjaga alam, dan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Setelah kita menjalankan ibadah puasa menjelang berbuka, lalu kita akan berbuka dengan makanan dan minuman. Akan tetapi kata Allah, wa kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Itulah kenapa misalnya kita berbuka dianjurkan secara kesehatan untuk tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan mengonsumsi dengan secukupnya. Dan itu mengajarkan kita untuk qanaah, ya, merasa cukup, mengetahui sejauh mana batas kita dalam melakukan sesuatu. Dan hal itu bisa kita terapkan dalam konteks kita merawat alam. Kita tahu bahwasanya saat ini pengeksploitasian alam begitu masif sehingga merusak ekosistem kita. Itu menunjukkan bahwasanya manusia tidak lagi mengenal batas. Dia cenderung kemaruk, cenderung rakus untuk mengakumulasi modal, keuntungan dengan sebanyak-banyaknya. Kita tidak tahu nasib umat manusia dalam rentang ratusan tahun ke depan. Karena itu penting sekali momen ibadah puasa saat ini setidaknya mampu untuk menumbuhkan kesadaran ekologis kita, kesadaran kita dalam merawat alam, kesadaran kita dalam menjaga lingkungan kita, sehingga kehidupan kita ke depan benar-benar terjaga, terawat, dan selaras dengan alam semesta ini. Pemirsa Nusantara TV yang diberkati oleh Allah, momen Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat untuk menghayati, mendalami bagaimana konteks konsumsi, kemudian juga konteks pembentukan karakter dalam proses pendidikan bulan puasa ini dengan bertumbuhnya kesadaran kita dalam menjaga dan merawat alam semesta. Demikian
kultum yang singkat pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.